Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa wabarakatuh. kabar anak-anak semuanya? Kabar baik, Bu. Kabar baik, Bu. Alhamdulillah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Sebelum kita melanjutkan pelajaran, marilah kita berdoa dulu agar pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan lancar. Diminta kepada ketua kelas untuk memimpin berdoa. Silakan Pak Agung. Siap, Brak. Sebelum memulai kegiatan belajar, mari kita berdoa dalam hati. Berdoa mulai. Selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu akan mengabsen dulu. Catur. Hadir, Bu. Lili. Siap, Bu. Irwandi. Hadir, Bu. Agung. Hadir, Bu. Ihsan. Hadir, Bu. Ya, hadir semua ya hari ini. Sebelum kita memulai pelajaran, kira-kira minggu kemarin sudah belajar tentang apa ya? Ada yang masih ingat? Pak Irwandi? Tentang erosi, Bu. Erosi, Bu. Ya, kemarin kita sudah belajar erosi. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang erosi. Ya, karena ini sangat berhubungan sekali dalam pembelajaran kita di hari ini. Baik, Ibu akan menayangkan pembelajaran kita di hari ini. Kelihatan? Iya, Bu. Ya, Bu. Baik, hari ini kita akan masuk kepada materi itu adalah bentuk-bentuk erosi. Kompetensi dasarnya yang pertama itu adalah mengklasifikasikan bentuk-bentuk erosi dan sedimentasi, kemudian menunjukkan bentuk-bentuk erosi dan sedimentasi. Indikator pencapaian, yang pertama mengklasifikasikan jenis erosi berdasarkan faktor penyebabnya, yang kedua klasifikasi bentuk-bentuk erosi, kemudian mengidentifikasi bentuk-bentuk erosi yang terjadi dari gambar, video, atau pengamatan di lapangan. Tujuan dari pembelajaran kita di hari ini itu adalah setelah melakukan kegiatan pembelajaran ini, siswa dapat yang pertama mengklasifikasikan jenis erosi berdasarkan faktor penyebabnya, yang kedua mengklasifikasikan bentuk-bentuk erosi. Untuk keterampilan, nanti siswa dapat mengidentifikasi bentuk-bentuk erosi yang terjadi dari gambar, video, atau pengamatan di lapangan. Selanjutnya ini peta konsep. Sumber belajar. Sumber belajar itu adalah buku konservasi tanah dan air dari Kementerian LHK dan Kemdikbud. Kemudian bahan ajar klasifikasi bentuk-bentuk erosi yang sudah dibagikan kepada siswa. Terus LKPD. LKPD ini adalah lembar kerja peserta didik. Ini adalah, coba ada yang tahu ini gambar apa kira-kira? Gambar bentuk-bentuk erosi di permukaan, Ibu. Betul, ini adalah bentuk-bentuk erosi di permukaan ya. Ada yang tahu enggak gambar nomor 1 ini gambar apa kira-kira? Ada yang tahu enggak sebelum kita masuk ke pembelajaran? Erosi di lembar, di lapang, tanah lapang, Bu. Erosi di tanah lapang. Nama yang kedua? Erosi parit, Bu. Erosi parit. Ya. Gambar yang ketiga? Ada yang tahu? Tebing, Bu. Tebingnya. Tebing. Yang keempat? Ada yang tahu? Longsor ya itu, Bu. Longsor, Bu. Iya, ini adalah longsor ya. Baik, kita akan membahas bentuk-bentuk erosi ini satu persatu ya. Yang pertama itu adalah
tingkatan erosi tanah yang diklasifikasikan menjadi yang pertama itu, coba baca Pak Lili. Lili, iya Bu, erosi geologi Bu. Tingkatan Ya, erosi tanah itu menjadi beberapa hal, yaitu erosi geologi, terus erosi normal, dan ya, erosi dipercepat. Kalau erosi ya, geologi itu artinya keterangannya Bu, penjelasannya bahwa erosi yang terjadi sejak permukaan bumi terbentuk yang menyebabkan terkikisnya batuan. Sehingga iya, terjadi bentuk morfologi permukaan bumi yang seperti sekarang ini Bu. iya. Geologi. Betul. Kalau Yang erosi kedua, yang yang kedua, Bu Catur. Normal, Bu. Erosi Ya. normal itu disebut juga erosi yang alami, merupakan proses pengangkutan tanah atau bagian-bagian tanah yang terjadi secara alamiah, Bu. Iya. Jadi erosi geologi ini sudah terbentuk. Yang pertama kan erosi geologi itu sudah terbentuk dari permukaan bumi, ya, yang dari awalnya sudah terjadi. Kemudian kalau erosi normal itu secara alami dia, ya, secara alami merupakan proses pengangkutan tanah bagian-bagian terjadi secara alami. Yang ketiga itu adalah erosi dipercepat, itu pengangkutan tanah dengan laju yang lebih cepat dari pembentukan tanah yang menimbulkan kerusakan tanah sebagai akibat perbuatan manusia. Nah, erosi yang dipercepat inilah yang pada saat sekarang ini sering terjadi, ya, karena dia diakibatkan oleh perbuatan manusia. Kira-kira perbuatan manusia ini kira-kira apa nih, Pak Isan? Gundulan hutan, Bu. Iya, pengundulan hutan. Akibat pengundulan hutan terjadilah Erosi. erosi Bu. yang sangat dipercepat. Apalagi kalau kita hubungkan terjadinya hujan, ketika hujan sudah sangat lebat sekali dan lahannya yang gundul, itu erosi akan cepat Terjadi, Bu. terjadi. Kemudian jenis-jenis erosi berdasarkan faktor penyebabnya. Ini yang pertama, ini adalah erosi air. Ini disebabkan oleh air sungai atau hujan. Jadi tanah ini, yang longsor ini itu disebabkan oleh air. Air hujan. Ya, karena besarnya air itu menyebabkan terjadinya Longsor. Besar, Bu. Yang kedua ini apa kira-kira nih Pak Agung? Abrasi. Abrasi, Bu. Abrasi. Abrasi itu disebabkan oleh apa? Gelombang laut, Bu. Air laut. Ya, ini adalah disebabkan oleh gelombang air laut karena pengikisan oleh air di pantai, hamburan-hamburan air itu menyebabkan terkikisnya bibir Pantai. pantai. Kemudian gambar ketiga. Apa ini gambar ketiga? Erosi aksarasi, Bu. Erosi aksarasi. Kira-kira erosi aksarasi itu apa ya? Erosi Disebabkan oleh apa? yang disebabkan oleh es atau gletser terjadi di daerah dingin atau di kutub, Bu, atau Iya. pegunungan tinggi. Iya, ini erosi yang disebabkan di daerah kutub, Kutub. ya. Kemudian yang keempat itu ada deflasi. Kira-kira deflasi ini apa nih? Sebabkan angin, Bu. Ya, ini adalah disebabkan oleh angin, ya. Ini pasir-pasir, biasanya itu adalah yang terjadi ini adalah di gurun-gurun pasir, ya. Ya, di gurun pasir itu banyaknya angin itu menyebabkan pasir-pasir ini jadi tererosi, dibawa oleh angin. Kira-kira paham sampai di sini faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya erosi? Paham, Bu. Bu. Kita lanjutkan. Ini ada bentuk-bentuk erosi, ya, yang di awal tadi sudah kita tampilkan gambarnya. Kira-kira tadi benar enggak yang dijawab? Catur. Gambar yang pertama tadi kira-kira benar enggak? Ternyata salah, Bu, ya. Ternyata bukan. Ya kan Betul, Bu. kupikir Permukaan, lapangan itu, Bu. Jadi kan Iya. ya kan di tanah lapang gitu kan, nah tapi tetap terjadi erosi gitu. Iya. Kira-kira terjadinya erosi di Lembaran. tanah lapang ini gimana ini, Bu?
Ya, karena ada land clearing atau itu tanah yang terbuka itu Bu, kalau hujan kan berarti airnya akan mengalir. Jadi tanah yang di situ akan terikut untuk larut. Iya, betul ya, Bu ya. Jadi ini adalah erosi lembar. Erosi lembar itu juga disebut sebagai sheet erosion. Nah, itu adalah pengangkutan lapisan tanah secara merata tebalnya dari suatu permukaan tanah. Ya, jadi tebalnya itu seperti lembaran-lembaran kertas dia, Ibu. Ya, seperti lembaran-lembaran kertas. Jadi itu yang dikatakan dengan erosi lembar dan Lembar. tebalnya adalah merata. Nah, gitu ya, Catur. Iya, Bu. Yang kedua, ini gambarnya. Siapa yang jawab tadi nih? Ya Bu, Lilik, erosi Bu. parit Bu. Nah, Ternyata Lilik. alur ya Bu, kurang dalam ya Bu. Nah, Ya, betul apa salah, Lili? salah dikit Bu. Salah dikit. Ya, ini adalah yang dinamakan dengan erosi alur atau yang dikatakan dengan real erosion. Ya, itu adalah pengangkutan tanah dari alur-alur tertentu pada permukaan tanah yang merupakan parit-parit kecil yang dangkal. Ya, jadi ini terjadinya erosi di sini, ya, aliran-aliran air, tetapi alur-alurnya kecil, ya, parit-paritnya kecil dan dangkal. Nah, ini dikabarkan aliran-aliran air. Kira-kira paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Ya. Yang ketiga, ini siapa yang jawab tadi nih? Irwandi Bu. Nah, kira-kira betul nggak Irwandi? Pak, salah, Bu. Parit Duli ya? Eh? Iya, Ini erosi adalah parit yang Bu. dikatakan dengan erosi parit atau gluli erosion. Parit. Dia hampir sama, ya, hampir sama dengan erosi alur, tetapi erosi alur itu parit-paritnya dangkal. Sedangkan erosi parit itu terbentuk Dangkal. berukuran itu sangat besar 40 sekitar cm. 40 cm, lebarnya dengan kedalaman 30 cm, itu sudah dikatakan erosi Parit. parit dan berbentuk P atau U. Nah, inilah ini bisa perbedaan antara erosi parit dan erosi alur. Alur. Paham? Paham, Bu. Bu. Bisa diterima ya? Ya, Bu. Ya Bu. Ya, kita lanjut. Kemudian ini ada erosi tebing sungai. Ya, ini gambarnya. Kira-kira ada tadi enggak? Agum? Ada, Ibu. Ya Bu. Ada. Oh ya, tadi yang jawab Agum ya. Iya. Enggak, Bu. Agum. Udah saya aja, Bu. Saya Bu. Ya. Kira-kira erosi tebing itu apa, Agum? Tadi Ihsan yang jawab, Bu. Oh, Ihsan. Iya Bu. Apa Ihsan erosi tebing? Ya, itu terjadi sebagai akibat pengikisan tebing karena sungai atau air yang mengalir dari bagian atas tebing atau terjangan aliran sungai yang kuat pada belokan sungai, Bu. Iya. Ya, jadi terjadi sebagai akibat pengikisan tebing oleh air sungai. Ya, semakin besar air ini akan terkikis. Ya, apalagi kalau hujan yang besar, hujan di hulu itu mengakibatkan airnya deras ke hilir. Jadi mengikislah tepi-tepi tebing-tebing sungai ini. Itu dia. Kemudian yang ke gambar yang selanjutnya itu kira-kira gambar apa tadi nih? Longsor, Bu. Longsor. Longsor ya. Ini adalah longsor. Ini yang dikatakan tadi sangat sering terjadi di sekarang ini. Ya. Apa itu longsor? Ya, itu adalah suatu bentuk erosi yang pengangkutan atau pemindahan atau gerakan tanah terjadi pada saat bersamaan dalam volume yang sangat besar. Ini yang dikatakan longsor inilah yang dikatakan tadi sebagai erosi dipercepat. Ya. Karena dengan volume air hujan yang semakin banyak, kemudian tanahnya labil, itulah yang menyebabkan terjadinya Longsor, Bu. Kemudian yang terakhir ini ada erosi percikan ya atau splash erosion. Apa kira-kira?
Proses terkelupasnya partikel-partikel tanah, Bu, bagian atas oleh tenaga kinetik, air hujan bebas atau air lolos, Bu. Iya, itu erosi percikan itu adalah terkelupasnya partikel-partikel tanah bagian atas, ya, seperti percikan-percikan air. Ya, kalau hujannya tidak lebat, itu hanya dikatakan erosi percikan. Percikan. Ya, hanya sekedar percikan-percikan saja. Kemudian ini ada sedikit video yang akan kita tonton. Wow. Ngeri sekali ya, Bu. Iya, Di kiamat inilah itu. yang Daerah mana itu, Bu? ini di Jawa ini, Pak. Nah, itulah video sekilas ya tentang longsor, salah satu contohnya videonya. Di mana ini adalah sangat banyak terjadi sekarang, di mana kemarin terjadi terakhir di, kalau tidak salah ada di Sumatera Barat. Ya, itu ada gunung yang longsor sekaligus banjir bandang. Ada yang tahu enggak, masuk enggak berita kemarin? Enggak, Bu, enggak nonton, Bu. Saya enggak punya enggak TV. enggak nonton ya. Yang lain Ketiduran Mati saya. lampu. mati lampu. Iya. Ya, baiklah, kita akan lanjutkan materi selanjutnya. Ini bentuk-bentuk erosi lain yang terjadi pada tempat-tempat tertentu. Ya, ini ada erosi terowongan, erosi lapik, erosi mercu. Ini erosi terowongan, ya. Ini adalah terangkutnya bagian-bagian tanah ke bawah yang menimbulkan lubang memanjang ke bawah. Itu membentuk semacam pipa dan hanya terjadi pada tanah yang biasa merupakan tanah yang buruk untuk pertanian. Nah, ini adalah salah satu contohnya, ya, erosi terowongan. Ya, ini adalah tanah, ya, tanah yang menyebabkan terjadinya berbentuk lingkaran terowongan dia. Ya. Kemudian gambar kedua, coba Catur. Iya, Ibu. Erosi lapik pedestal. Erosi lapik terjadi di sekitar pangkal pohon atau batu karena tanah di sekitar pangkal pohon atau batu atau kerikil tererosi oleh percikan butir-butir hujan atau terangkut oleh aliran permukaan. Sedangkan tanah yang berada di dekat pangkal pohon dan akar atau berada di bawah batu terlindung dari percikan hujan dan tidak tererosi. Ya, itu yang dikatakan dengan erosi lapik pedestal. Ya, itu adalah sekitar pangkal pohon atau batu-batu karena tanah di sekitar pangkal pohon oleh percikan butir-butir hujan. Itu terangkut oleh aliran permukaan. Kemudian yang terakhir adalah erosi mercu atau pinnacle. Ya, berbentuk seperti tonggak-tonggak terbuat dari tanah yang tingginya beberapa sentimeter. Ya, dia itu ada tanah, ya, berbentuk tonggak-tonggak kecil. Pernah lihat enggak? Belum, Bu. Pernah, Bu. Ya. Nanti coba
atau dilihat ada di sekitar lingkungan, mana tahu ada yang melihat yang seperti tonggakan-tonggakan, itulah yang dikatakan dengan erosi mercu, ya, yang tingginya hanya beberapa sentimeter. Sampai di sini sudah paham? Paham Ibu. Paham, Paham, Bu. Bu. Jadi untuk selanjutnya ini ada uraian tugas. Yang pertama, buatlah kelompok kerja terdiri dari 2 sampai 3 orang. Ya, kita di sini ada berapa kelompok? 2 kelompok, Bu. Dua, Bu. Ibu. 2 kelompok, Bu. 2 ya. Yang kelompok pertama siapa? Yang kemarin kan udah Ibu berikan. Lili sama Irwandi, Bu. Lilik Lili sama Irwandi. Kelompok Iya, Bu. 2, Saya, Bu. Ihsan, Agum, sama Catur, Bu. Igang, Agung, Ihsan, dan Catur. Catur. Tugasnya nanti itu adalah untuk melakukan pengamatan dan pendalaman materi terkait bentuk-bentuk erosi. Ya. Kemudian setelah itu nanti mengerjakan tugas dalam LKPD untuk dipresentasikan dan diskusikan. Itu tugas uraian tugasnya. Untuk persiapan presentasi, itu alat dan bahannya. Alat yang digunakan adalah kamera sebagai media informasi dalam bentuk gambar, alat tulis, dan LKPD. Untuk bahannya adalah lokasi pengamatan bentuk-bentuk erosi. Langkah-langkahnya atau tugasnya ini, pengamatan bentuk-bentuk erosi dilaksanakan di lapangan. Ini nanti kamu akan ke lapangan di sekitar sekolah, ya, di sekitar sekolah saja. Ada yang biasanya ada itu di sekitar lingkungan kita, biasanya ada erosi-erosi. Kemudian mengambil gambar objek dengan menggunakan kamera. Nanti kamu akan erosi yang kamu lihat, erosi yang kamu amati, kamu gambar. Ya, nanti di LKPD itu sudah disampaikan kemarin ya, LKPD-nya sudah ada di dalam LKPD. Kemudian nanti kamu akan menggambarkan profil erosinya. Ya, erosinya digambarkan. Apa yang kamu lihat itu digambarkan nanti. Nanti ada kolomnya ya, di LKPD itu ada kolomnya, ada kolom untuk menggambar dan ada kolom yang foto cetaknya langsung. Kemudian nanti kamu membuat kamu nanti akan membuat penjelasan setiap objek yang diamati. Kemudian penyebab erosinya, penyebab terjadinya erosinya apa? Ya, jadi itu tugas untuk kelompoknya. Kira-kira paham? Paham, Bu. Paham Bu. Ibu. Baik. Tugas kelompok. Kelompok pertama itu tugasnya adalah erosi alur dan erosi parit. Kelompok kedua tugasnya itu adalah longsor dan tebing sungai. Ya. Siap untuk silakan untuk berdiskusi, duduk berkelompok untuk mengerjakan tugasnya masing-masing. Baik, Bu. Baik, Bu. Berapa menit, Bu? Nah, Berapa menit ini, Bu? Kami berdiskusi. 5 menit siap? 5 menit, siap, Bu. Ya, Bu. Ya, sudah, Bu. Sudah selesai, Bu. Sudah selesai. Baik. Kita akan presentasikan hasil diskusinya. Kelompok 1. Siapa yang Ya, presentasikan kelompok 1? Ayo, Irwandi. Kamu duluan ya. Nanti saya nambahin kalau kurang. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang bentuk erosi, erosi tebing, sungai, dan yang kedua longsor. Dari hasil pengamatan kami di lapangan, yaitu erosi tebing sungai, yaitu erosi tebing yang terjadi sebagai akibat pengikisan tebing sungai oleh air yang mengalir dari bagian atas tebing atau oleh terjangan air
aliran sungai yang kuat pada belokan sungai. Erosi tebing akan terjadi lebih hebat jika vegetasi penutup tebing tidak ada atau jika pengolahan tanah dilakukan sampai ke pinggir tebing sungai. Selanjutnya longsor. Longsor adalah suatu bentuk erosi yang pengangkutan atau pemindahan atau gerakan tanah terjadi pada saat bersamaan dalam volume besar, berbeda dari bentuk erosi lainnya pada tanah longsor, pengangkutan tanah dalam volume besar terjadi sekaligus. Nah, mungkin bisa Lili menambahkan atas jawaban yang diskusi silakan, kita Lili. kelompok pertama. Iya Bu, waduh sudah lengkap banget Bu. Dari saya nggak ada tambahan Bu. Nah itu jawaban dari kami Bu atas presentasi kelompok kami. Nah, mungkin bisa dikoreksi Bu. Ya. Untuk kelompok 1, kelompok ini ada yang mau bertanya? Saya Bu nanya Bu, Ya, silakan. biar nggak longsor gimana ya? Ya. Apa yang harus dilakukan ya? Gantian ya Irwandi, saya yang jawab. Ya, silakan Lili. Biar tanah itu nggak longsor, harus tanah-tanah yang kosong itu yang biasanya longsor ya, apalagi di tempat tebing atau tinggi bukit-bukit, itu harus ditanamin tanaman yang mempunyai perakaran dalam, Isan. Jadi di sana kalau perakaran dalam bisa mengikat itu tanah ya, jadi tidak gampang lepas atau longsor atau bergerak tanahnya. Begitu. Oh iya, makasih. Ya, ada yang lain? Ya, jadi saya menambahkan ya begitu tanah biar supaya tidak longsor ya, apa yang disampaikan oleh Lili tadi itu kita akan menanami pohon-pohonan biar tanahnya lebih kuat. Ya. Ya, Bu. Baik Bu. Ya, ada lagi yang lain? Udah Bu. Kalau tidak, silakan ditutup presentasinya. Demikian presentasi dari kelompok kami, kelompok pertama. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri dulu aplaus pada untuk kelompok 1. Sekarang silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan. Siapa yang akan nampilkan? Agum. Ya Bu, biar saya aja Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang tugas yang berkaitan dengan erosi alur atau real erosion. Erosi alur atau real erosion adalah pengangkutan tanah dari alur-alur tertentu pada permukaan tanah yang merupakan parit-parit kecil yang dangkal. Kemudian erosi alur juga terjadi karena air mengalir di permukaan tanah secara tidak merata, Bu. Iya. Lanjutnya. Selanjutnya ada erosi parit atau bully erosion. Terjadinya sama dengan erosi alur, tetapi alur yang terbentuk sudah sedemikian besarnya sehingga tidak dapat lagi dihilangkan dengan pengolahan tanah biasa. Erosi parit yang terbentuk berukuran sekitar 40 cm, lebarnya dengan kedalaman sekitar 30 cm. Erosi parit dapat berbentuk pi atau U, Bu. Iya. Gimana? Ada tanggapan dari kelompok Pak Lili atau ada yang bertanya? Ya Bu. Udah ngerti, Bu? Udah ngerti mereka, Bu? Paham, Bu. Sudah paham lah ya? Paham, Bu. Paham, Bu. Ya, kalau sudah paham, tadi juga sudah dijelaskan, pada materi juga sudah ada ya, disampaikan. Kemudian silakan tutup kelompoknya. Baik, terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan,
Itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih dulu aplaus untuk kelompok 1, 2. Baik, itulah presentasi yang disampaikan oleh dua kelompok. Sudah paham dengan materi yang disampaikan di hari ini? Paham, Bu. Paham, Bu. Paham. Kemudian marilah kita untuk menyimpulkan ya pembelajaran kita di hari ini. Apa yang dapat kita simpulkan di hari ini belajar? Macam-macam Yang pertama, erosi, Bu. Lili? Macam-macam erosi, Bu. Ya, macam-macam erosi. Erosi, Ya, ada erosi apa aja? Ada erosi geologi, Bu. Ada erosi geologi, kemudian Erosi Normal. iya erosi normal. Terus apa lagi? Erosi dipercepat. Erosi dipercepat. Ada lagi enggak? Ada yang masih ingat? Apa lagi? bentuk-bentuk erosi, Bu. Ya, di dalam bentuk-bentuk erosi ada berapa? Ada 5, Bu. Ada 5. Sebutkan. Ada erosi alur, ada Ya. erosi parit, ada longsor, ada erosi lembar, dan ada yang terakhir tebing sungai, Bu. Iya. Terus kira-kira ada lagi Pak Isan? Iya, Bu. Bentuk lain erosi, Bu. Ya. Ada erosi terowongan, ada erosi lapik, dan erosi mercu. Iya. Jadi kesimpulan kita di hari ini pembelajaran bentuk-bentuk erosi itu sudah disampaikan dan sudah kita simpulkan di hari ini ya. Ya, Bu. Ya, Ya. Bu. Mudah-mudahan kalian belajar lagi di rumah ya, memahami, cari di internet ya, belajar dalam buku panduan ya, biar lebih paham lagi. Selanjutnya kita akan uji ya, apa yang sudah kita pelajari tadi, kita akan uji apakah kamu masih ingat ya. Masih ingat, mudah-mudahan masih ingat ya apa yang kita pelajari hari ini. Yang pertama itu ini ada satu pertanyaan pilihan ganda ya. Ini perhatikan gambar di bawah ini. Gambar di atas adalah bentuk erosi. Kira-kira ini bentuk erosi apa ini? Parit, Bu. Hah? C, Bu. Alur. Alur? Alur, Bu. Iya. Bu. Ini adalah erosi Alur. alur ya. Masih kecil, Karena Bu. dia soalnya. kalau dia parit itu lebarnya ini adalah sekitar berapa tadi? 40. 40 ya. Ini besar enggak nih? Enggak, Bu. Enggak. Ya, ini adalah yang dikatakan dengan erosi Alur, Bu. alur. Yang kedua, perhatikan gambar di bawah ini. Nah, ini kira-kira gambar apa tadi? Erosi mercu, Bu. Ya, ini adalah erosi Mercu. mercu. Ya. Kemudian yang nomor 3, yang ketiga, perhatikan ini gambar di bawah ini. Ini yang ketiga ini ada gambar berapa nih? Ada gambar 5 nih. Ya. Ada 5 gambar. Ini gambar nomor 1 adalah bentuk erosi Lembar, Bu. ya, ini adalah erosi Lembar. lembar ya. Kemudian yang keempat disajikan gambar bentuk-bentuk erosi ya. Ini ada gambar 1, gambar 2, gambar 3 ya. Perhatikanlah gambar di atas, urutkanlah bentuk-bentuk erosi tersebut. 1 apa nih kira-kira? Longsor, Bu. Ya, longsor. Yang kedua? Parit. Parit, Bu. Parit. Yang ketiga? Tebing, Tebing. Bu. Ya. Jadi jawabannya? D, Longsor, Bu. parit, tebing, D. sungai. Yang E, Bu. Yang E, Bu. Nah, jadi Yang D, Bu, E, Bu. E. Oh, yang E, ya. Ya, E. jawabannya E. Jadi anak-anak Ibu hari ini sudah memperhatikan pembelajarannya dengan sebaik mungkin, dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Ya, jadi nanti untuk di rumah ada di LKP, ada nanti soal-soalnya nanti dilanjutkan di rumah ya. Ya, Bu.
Baik, untuk materi pertemuan berikutnya kamu nanti di rumah pelajari atau dibaca ya. Itu adalah materinya pengukuran erosi. Ya, agar minggu depan sebelum belajar kamu sudah memahami materinya. Ya. Ya, Bu. Ada lagi yang mau dipertanyakan? Cukup, Bu. Cukup, Bu. Ya, untuk itu Ibu akan mengakhiri pembelajaran ini. Mudah-mudahan hari ini kamu mendapatkan ilmu, ya, ilmu yang bermanfaat, ya, karena ini adalah sangat bermanfaat sekali dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, karena di sekitar kita, di tempat kita, di lingkungan kita itu ada erosi. Sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, marilah kita berdoa. Tolong dipimpin Agung. Baik, Bu. Setelah selesai mengikuti pembelajaran, mari berdoa dalam hati. Berdoa mulai. Selesai. Ya, Ibu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.